Hai, kenalin nama aku Pina Sofia Tulpa. Kali ini aku mau menjelaskan pengalaman aku. Aku mau berbagi kisah mengenai pengalaman aku menjalani Duolingo English Test. Jadi, ini tuh bukan video mengenai tips trik gimana caranya mendapatkan nilai DAT yang bagus, bukan ya. Ini video mengenai kesalahan-kesalahan yang aku lakuin pas menjalani DAT itu. Kenapa sih kesalahan-kesalahan perlu di-up gitu ya? Aku tuh nggak mau ada orang yang melakukan kesalahan yang sama kayak aku, sehingga dia tuh tertimpa kejadian yang sama kayak aku gitu loh. Jadi tujuan ini dibuat ya untuk itu, agar tidak ada orang yang melakukan hal yang sama kayak aku, dan semoga jalan mereka mulus-mulus aja gitu. Oke, lanjut. Jadi kesalahan pertama yang aku lakukan adalah terlalu banyak memalingkan muka dari layar. Alasan terlalu banyak memalingkan muka itu sebenarnya bukan nyontek atau apapun ya. Karena waktu itu laptop aku kentang, dan kayak kalau misalkan kita ngomong tuh perlu bantuan mic, dan saat itu aku nggak punya mic eksternal, aku punya mic dari headset, dan aku pikir itu kayak nggak apa-apa gitu loh, bisa dicopot pasang sesukanya dan nggak bakal nyebabin apapun, tapi ternyata itu menyebabkan permasalahan. Oke. Dan kalau kita menggunakan mic headset itu kan kayak copot pasang gitu. Habis aku tes ini tuh tes speaking tuh, tes listening selanjutnya kan kayak itu tuh pengulangan ada 3 atau 2 ya kalau nggak salah. Nah itu kan kita jadi kehilangan satu kesempatan buat itu. Jadi berdasarkan dari kesalahan yang aku perbuat, kalau misalkan dalam hari-hari biasa seperti nge-zoom gitu, kita perlu bantuan mic eksternal untuk berbicara gitu. Nah, jadi pastiin dari jauh-jauh hari kalian punya tools itu. Pertama mic eksternal, nah terus kedua ya pas kalian tes usahakan sambungin ke ke speaker. Dan mungkin kalau misalkan ada yang belum tahu ya, ini nih gunain alat ini. Satunya ke mic kalian, satunya lagi ke speaker. Jadi mudah gitu. Kalau kayak aku kan kayak agak bodoh gitu, jadi nggak bisa kalau nggak pakai speaker, nggak jelas gitu. Nah terus kesalahan kedua, habis sertifikatnya nggak keluar gara-gara itu kan aku tes lagi lah, udah ada tools yang lengkap. Udah tes lagi, ternyata sertifikatnya keluar lagi. Padahal deadline-nya tuh sangat-sangat mepet gitu, dan aku sangat membutuhkan sertifikat itu. Maaf curhat. Nah, itu tuh terjadi karena identitas yang aku iniin, identitas yang aku foto. Pokoknya itulah identitas yang aku itu tuh blur katanya, jadi tidak bisa teridentifikasi. FYI, jadi kalau misalkan kalian mau menjalani tes tuh kalian foto dulu kan, nah terus nanti ada yang moto kayak identitas gitu ke kamera gitu. Nah yang mau aku kasih tahu tuh, mungkin ya waktu itu aku kayak menekan terus ini gini geter-geter kan, jadi kayak nggak jelas gitu. Nah yang harus kalian lakukan itu klik aja, terus pegang identitas kalian kayak gini, udah gitu, nggak usah, kan itu ada timer ya, jadi sekali klik itu tuh gini, nggak usah gimana sih, aku tuh katro banget waktu itu, jadi klik gini satu, harusnya ya udah klik itu kan ada timer, terus ya udah gini biar identitasnya terbaca. Nah, karena waktu itu aku butuh sertifikat itu tuh benar-benar genting, dan butuh waktu itu juga karena itu pendaftarannya sangat-sangat mepet. Nah, jadi hal yang aku lakuin tuh aku meng-email Duolingo-nya, mengatakan dengan menyertakan identitas aku, kayak foto aku bersama paspor, terus foto wajah aku dan paspor aku secara keseluruhan. Sebenarnya mungkin itu tidak perlu karena si sertifikat itu bakal ada lagi setelah 48 jam atau mungkin kurang, tapi karena aku butuh itu genting, maka itu aku lakuin ya. Dan untungnya respon dari si Duolingo ini responsif banget, kurang dari 2 jam, dan sertifikatnya juga udah dari itu kayak cepat gitu diprosesnya dan keluar
seperti itu. Jadi tadi ya harus diperhatikan soal identitas, pokoknya harus benar-benar jelas banget. Terus oh iya, temanku tuh juga melakukan kesalahan. Nah jadi hati-hati dengan kursor. Kalau misalkan kursor kalian menyentuh pinggiran aplikasinya, maka waktu itu tuh udah ke-kick aja gitu kalian dari tes. Jadi harus mengulang tes itu lagi gitu. Usahakan nggak boleh kayak kursornya tergeser-geser secara tidak sengaja gitu ya, biar tidak ter-kick dari ruang ujian. Nah terus sebenarnya peringatan-peringatan itu bakal ada pas kalian tes, dan menurut aku ya mending kalian baca dulu itu keseluruhan terus bisa keluar ini lagi. Jadi kayak baca dulu apa-apa yang harus benar-benar kita perhatikan. Nah nanti tesnya mah bisa kapan aja kan itu. Jadi itu aja dulu, perhatiin itu aja dulu, pastiin ruangannya kosong, terus nggak ada yang suara-suara aneh atau ada orang gitu, pastiin itu aja. Nah beberapa dari sumber YouTube lain, bahkan ada yang menyebutkan kalau misalkan kita naruh kaca gitu di belakang, tapi itu sebenarnya nggak perlu asal kita nggak melakukan hal yang gimana sih hal yang bisa terdeteksi kecurangan gitu loh. Dan ya udah, hal yang harus kita lakuin pas tes tuh ya lihat aja layar, terus semoga kuat ya 1 jam, kurang sih, lihat aja terus gitu, nggak jangan tengok-tengok gimana meskipun pegel, ditahan dulu 1 jam itu ya pokoknya, biar tidak terdeteksi kecurangan. Nah itu udah 3 ya, tadi identitas, terus gerakan, terus yang itunya kursor. Nah terus yang keempat itu mental. Ini mungkin sepele banget ya, tapi hal yang sangat mempengaruhi aku waktu itu adalah mental. Jadi tuh orang-orang menilai aku kayak aku berkompeten dan aku mungkin bisa gitu kan ngomong bahasa Inggris, karena biasanya juga yang ngomong bahasa Inggris gitu bisa gitu. Orang-orang berpikirnya itu, dan yang aku takutkan adalah aku nggak bisa mencapai aku kan mau daftar ke suatu program. Nah terus di program itu tuh ada date yang minimalnya segitu, dan itu hal biasa kan. Nah yang aku takutkan adalah aku tidak mencapai itu, dan itu tuh kena mental gitu loh, kayak aduh gimana ya kalau nggak segini, dan itu tuh pressure gitu loh. Jadi mental hal yang sepele ya, tapi harus diperhatikan. Yang mau aku kasih tahu adalah date ini tuh tidak sesusah yang kalian bayangkan, tapi tidak segampang itu pula gitu. Perlu persiapan. Di sana kan ada laman kayak praktisnya gitu. Nah kalian bisa coba itu berkali-kali sampai kalian rasa itu mampu. Dan aku berdasarkan pengalaman aku, kalian harus banget melihat batas bawah yang hasil dari praktis itu, karena itu tuh kan ada batas atas dan batas bawah, kayak range-nya yang bakal nilai yang bakal skor yang bakal kalian dapet tuh sekitar segitu. Dan hati-hati sama batas bawahnya. Berarti kalau misalkan batas bawahnya masih 80, 90, itu kemungkinan kalian bakal dapat segitu tuh masih gede gitu. Jadi usahakan kalau misalkan mau tes, ya batas bawahnya tuh di 100 atau di angka yang kalian mau minimalnya itu loh. Terus praktis itu tuh kalau bisa jangan kayak kita sehari praktis terus itu aja, soalnya soal dari tes itu bakal repetitif, itu aja. Dan kalau misalkan itu aja kan kita bakal kayak udah tahu gitu jawabannya apa. Nah jadi menurutku, saranku kalau misalkan kalian mau praktis ya beda hari gitu, hari ini praktis gitu, jangan di satu kaliin 1 hari itu. Dan itu kesalahan aku pernah kayak praktis 1 hari itu aja, dan ya yang keluar tuh soal itu aja gitu. Maksudnya kayak buat apa gitu, perlunya kan soal baru buat menguji kemampuan kita kan. Jadi lebih baik 1 hari 1 kali daripada 1 hari beberapa kali. Oke. Lanjut. Udah sih sebenarnya itu aja
yang mau aku sampaikan. Oh iya, sama berhubungan tadi sama mental, hati-hati sama pikiran kita juga, karena pikiran buruk itu berbahaya. Bisa jadi yang kalian pikirkan itu hal yang benar-benar terjadi gitu. Gimana ya, sugesti kalau misalkan kita berpikir buruk, terus itu tuh masuk ke alam bawah sadar, terus kayak udah kayak aku gitu, berpikirnya jelek-jelek, netting, ya bener yang nettingnya yang terjadi. Makanya aku harap kalian yang mau menjalani date untuk sesuatu, pikirkan yang baik-baik aja. Kalian harus bangun kepercayaan diri kalian, jangan kayak aku kayak pesimis aja kerjaan itu. Jangan, bangun kepercayaan diri kalian. Kalian harus percaya kalian mampu, kalian kompeten akan hal tersebut. Itu kayak bakal better gitu loh, daripada kalian berpikir yang aku nggak bisa, pasti ini susah gini. Aku berpikir kayak gitu, dan for satu waktu tuh emang nggak bisa gitu, gara-gara berpikirnya kayak gitu. Harusnya pikir yang positif aja. Dan semoga yang nonton ini bisa menjalani tes dengan baik. Kalau misalkan kalian ada di keadaan aku, kayak gimana nih, orang-orang tahu aku bisa bahasa Inggris tapi aku takut gitu untuk menjalani tes, karena takut si hasilnya ini jauh dari prediksi kalian. Nah, kalau kalian butuh teman berbicara atau kayak curhat atau apapun itu, boleh secara langsung DM ke akun Instagram aku, atau kita ngomong-ngomong, karena aku pernah ada di posisi itu dan itu rasanya nggak enak banget, nggak bisa ngelakuin apapun. Aku tuh termasuk orang yang menanggapi sesuatu itu dengan lebay dan mentalku itu lemah banget. Maka dari itu, kalau misalkan kalian mendapatkan, atau kalian tipikal orang yang kayak aku, boleh banget kita sharing-sharing. Oke, itu saja video yang mau aku sampaikan, dan maaf banget kalau misalkan videonya gak jelas, tapi aku harap kayak sekilas tadi tuh, sekilas kesalahan-kesalahan yang aku perbuat tuh bisa diambil baiknya gitu. Semoga gak ada lagi yang mengalami hal yang serupa kayak aku, dan perjalanan kalian mulus-mulus aja gitu. Bye-bye.